kemudian musannifnya siapa, terus kita dengarkan narasi antum. Siap? Boleh Bapak Galuh? Ini Silahkan Bapak yang Galuh. putus-putus siapa nih? Agak putus-putus nih, nggak ini suaranya ada siapa yang putus-putus nih? Yang sinyalnya jelek siapa nih? Para Ustaz, Antum. ini izin saya menertibkan dulu. Tolong dijelaskan dulu bahwa tadi ada penghujatan kepada Al Mustafa. Ini tidak bagus sekali. Jadi tolong kita jelaskan dulu bahwa Al Mustafa itu nama Nabi, dan orang yang telah mengejek-ngejek nama Nabi itu boleh menjadi jatuh kepada riddah. Silahkan ditambah Ustaz Hilman. Ini saya terpancing naik ini karena ada orang mengejek-ngejek nama Mustafa itu. Kalau orangnya ada di atas, kita naikkan sekali lagi. Mungkin Ustadz Hilman tidak mendengarkan tadi. Ceritanya gini Ustadz. Ceritanya gini. Jadi dia itu mengolok-olok, ya Robbi bil Mustafa balik blab, Mustafa sesat gitu katanya. Iya. Jadi Mustafa itu kan Nabi Muhammad. Dibilang Mustafa itu sesat. Mustafa itu salah satu Nabi Muhammad. Oh, antum bilang Nabi Yang Muhammad. tadi itu akun Haryanto itu saya ragu keislamannya ya. Oh, Enggak, biar dijelaskan dulu sampai mana mengejek nama Nabi ini jatuh hukumnya seperti apa. coba kita naikkan dulu. Mau bagaimana dia maksud bilang Al Mustafa itu? Kok enggak? Maksudnya dari mana sih? Antum ini dari mana, Haryanto? Terus diajari siapa? Kok bisa bilang Al Mustafa itu sesat? Diajari Wahabi lah, apalagi. Kalau ada Rianto di bawah silakan naik dulu Bang. Ini terkait akidah ini Bang. Udah naik ya. Udah naik. Jadi yang Enggak, ini Rianto. ini temanya kan diketahui itu bid'ah itu jadi kemana-mana ini. Jadi tolong kepada host Sebentar. di apa ya dispesifikasi gitu. Ini mau ngejarnya Bisa, mau kemana bisa. gitu. Santai. Karena Kita sudah bahas, ada kita penghinaan kepada luruskan dulu nama ini. Nabi. Ya kita luruskan dulu. Jadi begini Haryanto, ini kebiasaan pada sekte Wahabi itu mereka tidak ngaji tapi berlagak pandai. Lah ini menjadi fitnah kepada umat dan fitnah kepada agama. Maka kalau kamu masih mau bertobat, bertobatlah sekarang. Kalau kamu tidak bertobat ya itu urusannya dengan Nabi karena Al Mustafa Kemana, adalah Aryan? bagian. Kemana? Turun, Udet. Langsung turun. Kalau antum Itu nanti bisa- kalau ada rekamannya. Nanti saya lihat rekamannya lah. Kalau bisa, kalau ada yang aparat hukum di sini, tolong di cross check akun Haryanto, biar kita selesaikan di ranah hukum kalau Itu- sudah melecehkan agama. Ustadz, aneh minta itu rekamannya. Boleh tuh. Siap. Nanti saya lihat. Bahaya itu. Sebenarnya hukum dengan aparat ini kan lebih ringan, tapi hukum dengan agama itu yang perlu diterapkan karena tujuan Ustadz Hilman membuka room ini untuk mengedukasi tentang agama, kan sekedar urusan dengan aparat ya. Urusan dengan aparat itu mungkin di dunia saja, tapi lah urusan mengejek Nabi Muhammad ini ya jauh nanti sampai ke padang mahsyar. Iya. Ya, kita selesaikan dulu lah yang di sini, Ustaz. Biar apa namanya orang-orang punya efek jerah begitu. Hal-hal seperti tadi tidak boleh maksudnya dibuat sembarangan begitu. Itulah kurang belajarnya Wahabi, Ustaz. Wahabi mana Haryanto? Ustadz Hilman. Ini gimana? Udah turun Maksudnya lagi. kan antum biasanya dua-dua. Kami turun dulu atau gimana? Tidak apa-apa, lanjut saja Ustaz. Tidak apa-apa, lanjut. Mau bagaimana Bang Galuh? Izin masuk dulu sebentar. Jadi begini, ini kan hostnya kan yang lebih punya apa ya? Ya gimana bang? Izin masuk dulu sebentar. Ini buat para Wahabi yang di bawah, antum bisa lihat tadi orang-orang Wahabi itu seperti itu. Kualitasnya memang kualitas cebong. Jadi tinggal mikir lah. Ustadz Wahabi semua ini kayaknya. Oke, kita buka perdebatan baru ya tentang Bang Galuh ya. Tapi jauh sebelumnya saya ingin sekali lagi mengingatkan bahwa Ustadz Wahabi ini ya. sebentar Jen. Jadi begini, tolonglah Wahabi sebelum mengeluarkan kata-kata itu dikaji dulu. Yang hadapi itu siapa? Al Mustafa itu nama Nabi ya. Nama Nabi jangan diledek-ledekkan seperti itu. Mengejek sahabat saja itu sudah parah hukumnya, apalagi mengejek Nabi kita ya. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada Wahabi, tolonglah salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu penting itu.
Jadi kalau mau mengejek Aswaja itu dipikirkan berpuluh-puluh kali karena Amalia Aswaja itu lahirnya dari golongan salaf. Adanya tidak ada golongan salaf itu sudah ada ijma baru kita berani melakukannya. Ya itu cukup sekian atas nasihat saya kepada saudara Haryanto. Terus kita sambung kepada saudara Galuh tadi yang sudah sedikit membawakan referensi. Silahkan lanjutkan saudara. Jadi gini Bang, tadi kan Haryanto memang ngobrol-ngobrol tentang Maulid, makanya saya tadi ngeluarin tentang data. Cuma kan Haryanto ini udah nggak ada. Saya memang gini ya, saya mengambil jalan tengah saja kan. Artinya gini, yang mau melaksanakan Maulid ya silakan gitu kan. Yang tidak ya nggak apa-apa gitu kan, itu tergantung. Iya, kita tidak tahu. Saya cuma menyodorkan data. Memang saya punya referensi. Memang Maulid ini dimulai ketika zaman Fatimiyah gitu kan. Itu memang Itu tradisi nggak bisa dari Syiah yang saya dihapus, baca. Itu saja Bang. yang itu Bang Galuh ini Ya kalau Iya, Anda punya data iya, silakan gitu kan. Dia Makanya muslim, saya ingin Bang. dengarkan. sebentar Itu ngedukasi ke saya. Silakan Anda punya data. Di mana datanya? Begitu silakan. Ini saya ada data Itu. Wahabi berasal dari Illuminati. Silahkan. Jangan kemana-mana dulu. Satu-satu dulu teman-teman. Ini kok rame banget ya. Biarin aja Ustadz Hilman. Maksudnya begini, data yang kami pegang dan itu diakui oleh ulama kalian di dalam kitab Syiaru Alamin Nubala, Ad-Dahabi itu mengatakan yang pertama kali membuat Maulid Nabi itu apa namanya? Raja Muzaffar dari kota Irbil. Bukan Muzaffar Al-Qukburi. Itu bukan Syiah, beliau bukan Syiah. Ad-Dahabi jauh lebih tua daripada data yang antum pegang. AM Waskito itu kita tidak tahu siapa, hidup kapan. Dan datanya dimuat di dalam internet, otomatis orang baru hidup sekarang. Jelas terbantahkan dengan data yang sudah lama. Gampang kalau kita mau tampilkan. Terkait masalah 3 tauhid ini apa yang antum mau komentari? Jadi sudah Yang saya pahami 3 tahun ini kan memang sebuah sebuah ajaran juga kan tentang rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Kan rububiyah, Ya, uluhiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Tidak ada mulkiyah. Kalau saya tidak mengenal asma wa sifat, cuma yang saya dalam kitab Mabada'us Salasa ada 3 tauhid, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Nah, yang saya ingin jelaskan menurut antum gimana, Ustaz? Mabada'us Salasa itu punya siapa? Hidup zaman kapan? Coba gini Ustadz Iman. Ya ini efek dari orang itu beristihad. Syiah itu. Gini. Efek dari Ada Syiah, ada. Sebentar. Gini. Inilah akibat dari bid'ah sejati ya. Mereka beristiqro ya tanpa ada landasan. Kemarin uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sekarang uluhiyah, rububiyah, mulkiyah. Besok jumpa lagi ayat lain, ditambah lagi uluhiyah, rububiyah, wahdaniyah. Nanti jumpa lagi ayat lain, uluhiyah, rububiyah, somadaniyah. Lah ini efek dari bid'ah yang dilakukan oleh ajaran-ajaran sesat. Maka sebenarnya kalau mau insaf ya, antum ikutlah orang-orang salaf. Mereka tidak pernah membagi tauhid menjadi 3. Begitu tanggapan dari saya. Interupsi Ustadz. Silakan. Gini ya, saya bukan maksud curiga atau bagaimana. Jadi untuk memperkuat saja. Pengalaman kami di sini yang kami tahu, kalau Wahabi itu takut sekali takut sekali ketahuan mengutip data dari Google. Itu pengalaman saya. Wahabi takut sekali itu. Yang biasa ngutip dari Google ini dari agama sebelah. Saya minta maaf Bang Galuh, bukan maksud lain. Antum muslim atau bukan? Muslim. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Emang kenapa Bang? Saya kan kita kalau ngomong kan jangan narasi tapi harus pakai data. Iya, Memang tapi saya kan kan punya gimana? data biasanya kami kalau perdiskusian ini, data yang kami gunakan itu rujukan kitab ulama. Kalau ayat Quran bawa tafsirannya, kalau hadis bawa syarahnya. Begitu biasanya kan.
Enggak gini bang, kalau saya kan punya basic akademis, jadi memang kita ngambil dari mana saja gitu kan. Nggak bisa. Oh, Baik dari ya, kami nggak online bisa, mau Bang. dari kita begitu. Kalau memang basicnya akademis, orang akademis itu tahu mendudukkan pembahasan pada apa namanya koridornya. Tidak mungkin dia membahas sesuatu yang referensinya itu berada pada kitab-kitab Turos, kemudian dia mengambil dari Google yang tidak tahu siapa penulisnya. Gini bang, artinya kan di Sindo itu kan secara validasi kan memang punya legitimasi kan, artinya orang yang menulis di Sindo News itu kan mempunyai kaidah dalam memberikan informasi tidak sesat begitu kan, artinya juga dia juga punya referensi yang jelas begitu maksud saya. Jadi ya Kalau kenapa kita selama menolak saya dengan belajar, literasi online begitu? selama saya belajar sampai saya dapat, selama saya belajar mau itu di pondok pesantren atau di jamiah, itu ndak ada yang pakai dari Sindo, ndak ada bang. Soalnya itu masih ini pihak kedua, masih tidak langsung ini, tidak langsung sumber primer. Nah, kalau orang akademis kan pakai sumber primer. Kalau antum buat skripsi, buat jurnal, pakai sumber primer. Apalagi pembahasannya pembahasan agama kan, pakai kutubut turos, tidak pakai website pihak kedua, apalagi pihak ketiga. Itu biasanya kalau orang buat jurnal. Baik, kembali lagi ke tema bang, ini masalah tiga tauhid ini gimana menurut abang, ini bid'ahnya gimana bang? Bid'ah bang, tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Nabi tidak pernah membagi tauhid, jangankan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang rububiyah, mulkiyah, uluhiyah itu tidak pernah ada. Ada tidak hadis Nabi membagi tauhid jadi seperti itu? Ya itu kan pendapat ulama bang. Ya, pendapat ulama kan harus kita cross check isinya seperti apa. Pada dasarnya kita harus Saya pernah belajar di Harokah ya bang ya, itu kan tentang pembagian tauhid itu memang diambil dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. ketika membahas isinya atau pendalilannya, kita sudah bahas apa nanti hukum yang bakal ditetapkan pada hal itu. Tapi ketika masih bertumpu kepada istilah, mau tidak mau kita harus mengatakan hal ini bid'ah sesuai definisi. Kan orang yang sering sekali menuduh kami sesat, menuduh amaliyah kami sesat, itu berlandaskan pada hadis bid'ah. Ternyata orang yang menuduh itu juga melakukan bid'ah. Mereka tuduh kami bid'ah karena tidak tahu definisi bid'ah itu apa. Mereka lakukan itu bid'ah, mereka pun tidak tahu definisi bid'ah itu apa, dan selalu mempermasalahkan hal yang kita sebut itu bid'ah, padahal tidak semua bid'ah bermasalah. Tadi kata bang bahwa tauhid ini bid'ah ya bang ya, betul. Iya. Yang tiga tauhid ini bid'ah. Yang saya tanyakan, waktu zaman Nabi Muhammad apakah sahabat merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad tidak? Apakah sahabat bagi tauhid? Tauhid dulu aja. Kenapa jadi Kalau sahabat berkumpul, Itu ditanyanya ke Ustadz Hilman. Sebentar teman-teman. Pelan-pelan. Begini ya, Jadi Bang. jauh Yang banget. saya sampaikan tadi, tidak semua bid'ah itu bermasalah. Bagi kami bid'ah terbagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Merayakan Maulid ini termasuk hal yang baik dan data-datanya ada. Perkataan pendapat Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa, kemudian Imam Abu Syamah di dalam kitab Fathul Mubin, banyak Imam As-Sakhawi. Perkataan ulama. Sedangkan tiga tauhid, apakah ini bid'ah yang baik? Apakah mengatakan orang kafir sebagai orang yang bertauhid rububiyah adalah bid'ah yang baik? Apakah menjisimkan Allah adalah bid'ah yang baik? Oh, jelas tidak. Paham sampai sini? Ya, lanjut. Terus bid'ah yang buruk. Berarti sudah taslim ya Bapak ya? Maksudnya alasan Bapak tadi bertanya, Tauhid 3 ini dari segi mana bid'ahnya? Sudah dijelaskan tadi. Terima ya Bapak? Jadi begini Pak, karena kan
sebagian umat Islam itu kan memang mengambil dari beberapa pendapat ulama ya. Jadi ya ini masih apa ya, masih jadi bahan retorika gitu kan, karena yang saya ajarkan, apa yang saya pelajari di Harokah gitu kan, bahwa memang tauhid ini memang menjadi sebuah ajaran gitu kan bagi jamaah gitu kan, terutama yang saya pelajari tentang tauhid rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Yang saya baca cuma ada asma wa sifat gitu kan, cuma ya kita tolak tentang asma wa sifat karena memang kalau secara hukum ini ada nyambung kan, kalau secara hukum negara bahwa ada istilah trias politika, ada ada legislatif, ada yudikatif dan ada eksekutif. Nah, ini memang ada sebuah kolerasi ya antara rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Memang ini ada sebuah ajaran juga gitu kan, yang memang hari ini memang diimplementasikan oleh orang-orang sana gitu, termasuk negara kita kan ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, ini yang memang menurut saya ini ada sebuah kolerasi gitu antara ajaran tadi Sebentar Pak ya. tentang mohon maaf saya selesai dulu, tentang pemahaman ulama tentang pemahaman ulama dengan ajaran agama negara, begitu saja Pak. Biar nggak makin ngawur Pak. Pertama, acuan kebenaran itu bukan adanya korelasi ajaran itu dengan praktek politik di suatu negara atau aturan politik atau ajaran politik di suatu negara, itu bukan acuan kebenaran kan. Kemudian di dalam berbicara tentang hukum Islam tidak bisa kita mengatakan menurut saya itu satu hal yang tidak dibenarkan. Yang kita bawa adalah menurut ulama di dalam kitabnya mereka ini. Bukan menurut saya lah. Saya siapa? Anda siapa? Saya siapa kok menurut saya? Saya dalam mengatakan maulid itu baik, adalah bid'ah yang baik, saya membawa perkataan Imam As-Suyuti. Saya membawa perkataan Imam Abu Syammah. Para ulama, bukan saya. Anda kok mengatakan bahwasanya itu bisa dibenarkan, acuannya adanya korelasi dengan ajaran politik atau aturan politik. Kemudian menurut Anda lagi itu dari mana? Orang akademis macam apa itu? Menurut antum gimana Pak? Menurut antum hal yang bisa menjadikan bahwa 3 tauhid ini bid'ah itu apa yang jadi dasarnya, dari hadisnya apa, dari pendapatnya apa gitu Bang? Secara definitif itu sudah disebutkan bid'ah di dalam kitab Lisanul Arabi punya Imam Ibnu Manzur mendefinisikan bid'ah. Al bid'atu wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a minad dini ba'dal ikmal, itu bid'ah. Bid'ah adalah satu perkara baru atau apa saja yang baru dibuat bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Itu bid'ah. Nah, ini kan baru. Nabi tidak pernah mengatakan tauhid terbagi 3, otomatis bid'ah dong. Nah, kalau kita mengacu pada pemahaman ahli sunnah wal jamaah, bid'ah terbagi 2. Kalau kita melihat dari kacamata Wahabi, semua bid'ah sesat, maka Wahabi sendiri yang menyesatkan akidah mereka. Kita untuk mengatakan akidah mereka sesat, kita akan bawa perkataan para imam mereka seperti Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab-kitabnya, dan pertentangan apa yang ditulisnya dengan apa yang telah ditulis para ulama salafus soleh. Sedangkan mereka tanpa membawa itu pun sudah menyesatkan akidah mereka. Terbukti kok. Terbukti, kami punya datanya full. Gini, Bang, menurut antum ini secara literal yang dimaksud dengan akidah itu apa, Bang? Percayaan, keyakinan. Enggak, maksudnya secara definisinya apa gitu. Antum tanya menurut saya terjemahkan akidah itu apa. Nah, dari itu maksudnya mendingan menurut kitab biar jelas gitu kan. Sudah, tak buka dulu. Mana ini definisi akidah? Tas 51. Sudah.
itu akal pembana aku itu mayuksadu bihi nafsul i'tiqad dunal amal. Kalau di at-ta'rifat aqaid itu atau akidah mayuksadu bihi nafsul i'tiqad dunal amal. Ya, ini lebih mujmal sih. Mana cari di Lisanul Arab ya. Saya mau mendefinisikan sendiri, cuman ya enggak fair dong. Masa saya bilang menurut ulama tadi, sekarang saya bilang menurut saya sendiri, enggak bagus. Dal. Udah. Ain. Pertanyaannya apa tadi? Definisi dari akidah. Definisi akidah kan? Aduh. Ini kan masalahnya Bang ada sangkut pautnya dengan tauhid itu kan, akidah itu ada sangkut pautnya dengan tauhid di dalam perspektif harokah saya begitu Bang. Iya, kalau tauhid punya saya definisinya simpel. Karena begini Bang, di dalam yang saya pelajari akidah itu kan di dalam Mabadu Salasa dijelaskan al aqidatu ya ma'rifat usuluddin fi tauhidin didusirki lima tasawwabil insani wa taqadah. Jadi akidah itu memahami dasar-dasar din. Din itu agama atau sistem ya. Fi tauhidin secara satu kesatuan gitu kan. Secara satu kesatuan artinya utuh. Didusirki lawannya adalah syirik. Syirik itu yang memecah belah gitu kan. Karena ini tiga tauhid ini memang harus satu kesatuan antara rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Didusirki lima tasarru'a untuk dijadikan syariat. Bil insani kepada manusia wa taqwa dan dijadikan taqwa itu tekad gitu kan, ditekadkan artinya diperjuangkan akidah ini gitu kan. Jadi akidah itu kan akad itu adalah ikatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, begitu yang saya pahami Bang. Terus ya setelah itu Yaitu dalam perspektif harokah saya waktu saya memahami tentang tiga tauhid ini, tentang rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Maka karena ada tauhid itu maka ada perspektif tentang akidah. Karena akidah itu memang dasar daripada kita memahami tentang agama, tentang ikatan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Ini aneh ada nih, tapi aneh nggak bisa nunjukin. Iya silakan Bang. Ini kan saya udah di luar kepala sih tentang akidah itu, karena memang saya juga dulu pernah lama di harokah itu gitu Bang. Ada kok lambat tapi saya. cek mana? Akad. Nah kan akidah itu kan asalnya di akad itu ikatan itu kan, ada ikatan nikah, ada ikatan tentang agama, ikatan kepada Allah dan Rasulnya begitu. Ya, secara bahasa iya seperti itu. Sebentar ya, tadi udah ketemu. Nggak perlu saya tunjukkan, Nggak, baca doang boleh? Ya, dibaca aja Bang, nggak apa-apa Bang. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, anak bocil di sini. Akidah secara bahasa itu mushtaqatun minal aqdiyah. Itu kalimat yang diambil dari kalimat aqada. Aqada itu ya seperti bahasa dari ikatan. Cuman apakah di sini itu bermakna seperti itu? Tidak. Di sini yang dimaksud dengan di sini yang dimaksud dengan akidah di situ yakni ilmul aqidati wa ilmi tauhid mutaradifani inda ahli sunnah. Jadi ilmu akidah dengan ilmu tauhid ini sebenarnya taraduf, mutaradifan, atau bahasa Indonesianya disebut dengan sinonim. Secara objek pembahasan ini sinonim. Apa yang dibahas oleh ilmu akidah dan apa yang dibahas oleh ilmu tauhid ini sejatinya sama di sisi pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ana dalam kitab Ra'yul Jama'ati fi Bayani Aqidati Sawaidil A'dham minal Ummah.
Berisik nggak nih bocil? Kalau berisik aneh nggak baca lagi nih. Wa innama sumiya ilmu tauhid bi ilmil aqidah binaan ala thamratil marjuwati minhu wahya inqadul qalbi inqadan jaziman la yaqbalul infiqa. Jadi antara ilmu aqidah dan ilmu tauhid ini sama. Hanya saja kenapa ilmu tauhid ini juga disebut dengan ilmu aqidah? Aqidah yang bermakna ikatan. Alasannya karena dengan mempelajari ilmu tauhid ini hati kita itu terikat dengan ikatan yang pasti yang tidak menerima keraguan. Seperti itu. Cuman kalau ingin dibedakan, kalau ilmu tauhid itu al-ilmu alladhi yaqtadaru bihi ala itsbatil aqaidid diniyah bi adadilatil mardiyah. Ilmu tauhid ialah sebuah ilmu atau sebuah disiplin ilmu yang membuat seseorang itu mampu menetapkan akidah-akidah agama dengan dalil-dalil yang tepat. Adapun ilmu akidah itu ditambahkan lagi. Ilmu akidah itu ada tambahan, yakni yazidu alaihi biraddi syubhati wal waqawa dihil adillatil khilafiyah. Jadi ilmu akidah itu ada tambahan dalam definisinya. Ilmu yang tadi membuat seseorang ini bisa menetapkan akidah-akidah agama tentang konsep ketuhanan, kenabian, dan perkara sam'iyat, serta bisa menolak syubhat dan kerancuan-kerancuan dalil, kerancuan-kerancuan dalil, kerancuan dalam memahami dalil. Gitu Abang, kalau dari saya. Mana ya? Orang-orang Wahabi ini nggak bisa menghindari. Mereka nggak bakal bisa menghindari bahwa tauhid 3 itu memang bid'ah. Wong tidak pernah diajarkan Nabi kan? Sahabat aja nggak pernah. Jadi begini Bang ya, dalam konsep horoki dari saya, dari jamaah saya jelaskan tentang ini kita ini aja ya, berbagi saja ya tentang pengalaman saya berhorokah gitu kan, bahwa memang tauhid tiga tauhid ini memang diambil dari surat Al-Fatihah. Harokahnya antum apa? Nggak perlu sebutkan lah, saya pernah dulu kan. Di dalam sebuah Dulu saya di IM Bang. Di IM dulu saya di IM. IM. Ya? Apa itu? Ya. Jadi Ikhwanul Muslimin Bang. Dulu saya kan di sini kan diajarin tentang dari mana sih tauhid rububiyah itu, karena memang diambil dari surat Al-Fatihah, dari kepada Rabb. Alhamdulillahi Rabb. Di sini ada Rabb nih kan. Rabb itu maka diambil dari rububiyah. Ada sebuah Rabb. Maka dari mana sih asal usul rububiyah? Dari Al-Fatihah. Terus dari mana ada kata mulkiyah, malik, atau kata mulkiyah dari maliki yaumidin Bang. Jadi ada rububiyah, ada mulkiyah, dan ada na'budu atau ubudiyah atau uluhiyah. Jadi memang diambil dari surat Al-Fatihah gitu kan, dari asal usul dari tentang tiga tauhid itu. Ya, begitu juga kan terkait yang antum mau sampaikan, mulkiyah nanti malik, rob nanti apa, ada kata rob, uluhiyah ada kata rob, uluhiyah nanti yang ada kata ilah. Nama yang mengasaskan itu atau yang mengistinbat itu siapa? Sudah nafsir itu. Kemudian dia pakai metodologi apa? Yang dia ikuti siapa? Isi dari tauhid yang dia coba paparkan apa? Terus kemudian kalau karena ada sifat Allah di situ kemudian dijadikan
standar tauhid, berarti nanti muncul juga tauhid al-qahariyah, apalagi wahdaniyah dan lain-lain yang ada sifat Allah al-dunia. Semua sifat Allah yang asmaul husna itu bakal jadi tauhid semua. Kenapa enggak tauhid 99? Kan konsep yang ditawarkan itu aneh. Konsep terkait akidah itu kalau di At-Ta'rifat Al-Jurjani itu al-aqaid mayuqsadu fihi nafsul amal. Akidah itu yang dimaksudkan adalah keyakinan itu sendiri, bukan amaliyah. Nek di Al-Jurjani. Bentar, Ya. Bang Galuh masih menyimak? Masih Bang. Lanjut. Ya begitu Bang. Kalau kita lihat kan banyak dari kalangan Wahabi. Ikhwanul Muslimin itu terafiliasi kepada Wahabi kalau tidak salah. Iya ya. Tetap mengakui Ibnu Abdul Wahab Kalau sebagai ke Wahabi enggak Bang, enggak. Terus Enggak Bang. ya Ibnu Hasan Abdul Al-Banna itu kan Hasan Al-Banna. Iya, Hasan Al-Banna Bang. Hasan Al-Banna kan? Iya. Husain Hasan. Husain apa Hasan namanya itu? Husain Al-Banna atau Hasan Al-Banna? Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna. Ya, sama Bang. Kitab-kitab yang dibaca juga kan kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab seputar usulus salasa, Majmu'ah wa Rasail fil Iman wa Tauhid. Nah, itu kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab semua. Konsep di dalam rububiyah itu tujuannya untuk mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Ini bermasalah. Pemahaman ini bertentangan dengan salafus soleh yang selalu mereka gaung-gaungkan tiap hari. Manhaj salaf ternyata tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh, bahkan bertentangan. Gitu Bang. Paham sampai sini Bang? Iya, dilanjut aja Bang, lanjut. Ini kan perspektif saya sejak dulu kan waktu di pergerakan ya, ini kan pergerakan. Udah lama juga saya kan ikut pergerakan itu gitu kan. Yang saya pahami tentang tauhid ini memang ya sekarang jadi simpatisan lah. Iya. Simpatisan Bang sekarang lah. Ya enggak apa-apa. Dulu memang saya terlibat di kayak pengkajian itu kan. Kajian terus ya kayak pembinaan begitu kan. Turutin Bang gitu kan. Jadi kita dipahamkan tentang perspektif ilmu dari harokah di luar daripada pesantren gitu kan Bang. Iya. Kurang lebih kan yang kita sebut Wahabi di hadis itu kan itu termasuk. Abang daerah mana? Mukimnya itu stay-nya di daerah mana? Di Bandung Bang, Bandung. Ya sudah, kan di sana itu banyak kiai-kiai ajengan yang ahli sunnah wal jamaah. Coba kalau mau cari pengajian yang itu dari ajengan-ajengan yang punya pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Karena ya begitu, mau abang bawakan sederet dalil, ternyata dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang seperti mereka itu bermasalah semua. Ketika kita nisbatkan kepada pemahaman salafus soleh itu bermasalah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya pindah Bang, saran dari saya itu pindah, pengajiannya itu dipindah. Kalau abang simpatisan dengan mereka ya simpatisan. Tapi gini Bang ya, kalau dalam saya selama mengikuti Horoka itu memang kita lebih moderat ya. Kita nggak keras kayak Wahabi gitu kan. Tapi nggak lembut kayak Ahlus Sunnah. Artinya kita ya kita juga punya mindset, punya bagaimana sih cara mengolah sebuah edukasi bisa diterima oleh akal budi kita gitu kan Bang. Jadi kita tidak jauh lah kalau dari Wahabi, kita memang beda gitu kan Bang, itu aja. Boleh ini interupsi Has. Abang, Yes. Abang Galuh dalam pandangan antum atau ustadz antum itu mengatakan tauhid rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah itu ada di Al-Fatihah.
Berarti Rabbil Alamin di situ hanya mengandung rububiyah, Abang ya? Enggak kan kita kolerasinya ke surat An-Nas kan di sana juga Qul a'udzu birabbinas, Enggak, bukan maksud malikinas, itu. ilahinas. Iya. Maksud gimana? saya itu, apakah Rabbil Alamin di situ Rabb di situ mengandung uluhiyah atau rububiyah saja yang ditunjuki? Rububiyah kan adanya Rob Bang, Rob. Oke. Kalau pertanyaan Asal malaikat kata mungkar Rob dan kan rububiyah. kalau pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kuburan, man rabbuka, apakah yang ditanyakan itu rububiyah saja? Kalau saya mengikuti kepada Quran yang Berarti rububiyah dalam saja ya? Quran tidak, iya rububiyah artinya Robmu, pengaturnya siapa, Tuhanmu siapa gitu kan? Berarti orang musyrik dalam pandangan Salafi Wahabi itu bisa menjawab karena kan ditanya rububiyah. Assalamualaikum. Salam. Yang kedua, Ikutnya Bang, saudaraku. Fadhal. Yang kedua, ilaha itu pasti antum pahami hanya uluhiyah saja. Pertanyaan saya, ketika orang-orang kafir bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha di situ apakah hanya mengandung tauhid uluhiyah saja? Iya, artinya umatnya satu, umat Islam gitu. Karena Enggak, kan uluhiyah saya itu ada asal tanya, kata umat. saya Ilahi. tanya, apakah dalam syahadat itu hanya mengandung uluhiyah saja dan tidak mengandung rububiyah? Dalam syahadat, iya, Asyhadu an la uluhiyah. ilaha illallah. Uluhiyah saja. Iya, uluhiyah dan Allah ada Robnya di sini di sana Bang. Hah? Itu enggak ada lafaz Ada Rabb. Allah juga, uluhiyah. Enggak, maksudnya gini. Asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan? Itu enggak ada kata Rabbanya. Harusnya kalau memang rububiyah uluhiyah harus ada syahadat baru. Wa asyhadu anna rabba illallah. Dan aku bawa bersaksi tiada Rabb selain Allah. Karena kan kalau enggak ada rububiyah, misal nih Bang Galuh, antum cuma ada tauhid uluhiyah saja, enggak ada tauhid rububiyah. Dianggap Islam enggak? Antum hanya meyakini Kalau uluhiyah. kalau syahadat kan nggak ada hubungannya dengan tauhid ya Bang. Kalau syahadat itu kan tetap karena ini kan dalam implementasi dalam kehidupan, dalam kita menciptakan sebuah kehidupan tuh bagaimana maksudnya gini Bang. Karena dalam hidup itu kan ada tiga dalam pemahaman saya kan bahwa memang Hati-hati Bapak. Hati-hati. memang gimana? Hati-hati pemahaman antum. Rasulullah SAW bersabda, "Man fasaral Qur'ana bi ra'yi, falyatabawwaq maqadahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, hendaknya dia mempertempatkan tempat duduk di neraka. Hati-hati yang dibilang. Contoh hanya Abang kasih. Antum tadi mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Ini aneh bawakan tafsir At-Tabari. Perhatikan tafsir Tabari. Di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Lakallahu manakhsha'u wa nudhillu. Wa nastakinu iqraran laka ya Rabbana birububiyah. Bukan uluhiyah, bukan ubudiyah. Rububiyah. Yang antum katakan dalil untuk tauhid uluhiyah atau ubudiyah, ini malah tauhid rububiyah. Padahal nggak ada kata-kata Rabba di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nggak ada kata-kata Rabba. Ini saja menunjukkan apa? Bahwa akidah dari tauhid ini menyelisihi tafsir-tafsir para ulama, bahkan tafsirnya Imam Tabari. Begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih host. Itu masih menurut tafsir Imam Tabari ya Bang ya. Betul Boleh ya. saya nanya? Siapa tadi yang dari Bandung? Ya Bang, ya Bang. Bandungnya Abi daerah Kang. mana, Bang? Nah, di Antamani Bang. Antapani. Mohon Antamani. Akang pahamna ngiring ka Wahabi kan? Aduh, iya mata nyambung. Sanes, Abid, sanes Wahabi. Sanes Tadi- tahu. Oh, bilih gitu. Asa kacida gitu lamun orang Bandung dugikeun ka ngiring paham Wahabi gitu. Siga nu teu aya ulama wae. Sanes Kang, sanes Wahabi Abi mah kan tadi terus diskusi sareng saat tadi teh.
Aduh, Ini kan membahas tentang saya 3 tahun ini. tidak paham. Aduh, what Jadi you gini, talking Ustaz. about? I'm sorry, I can speak jadi gini. Bandung. Jadi kalau orang Bandung ikut paham Wahabi itu kayak gimana gitu ya, kayak nggak ada ulama aja. Padahal di Bandung itu banyak ulama-ulama besar. Termasuk guru saya juga di daerah Cimindi itu, pesantrennya besar. Banyak alumni-alumni pesantren dari Tasikmalaya, besar-besar pesantrennya di sana. Jadi kalau orang Bandung ikut paham Wahabi itu aneh. Terus itu Maistor tadi antum typing di bawah, katanya yang diterima ceramah di Madinah dan di Mekah itu paham Wahabi kata siapa? Orang Wahabi kata siapa? Adik saya udah 7 tahun ngajar di sana. Dia aswaja. Makanya kamu jangan cuman ngoceh, buktiin datanya. Saya kemarin Syawal waktu umroh ketemu sama dia. Ngobrol panjang lebar. Ternyata di Madinah itu yang ngajar di Madinah bukan orang-orang Wahabi, orang Indonesia yang jadi Wahabi itu karena ikut daurah-daurah kecil di luar kampus. Dan dosen-dosen di sana menganjurkan untuk bermadhab kepada setiap muridnya. Dicatat itu. Jadi begini Kang Andir ya, ini mohon maaf kalau saya agak menyinggung gitu kan. Kita itu umat Islam itu terpecah gara-gara begini kan, dikit-dikit kamu Wahabi, dikit-dikit kamu Syiah, dikit-dikit kamu Salafi. Nah ini yang kita Bentar. Aneh kok merasa gitu kan. play victim ya? Saya minta Enggak maaf. gini Bang Andir, permisi ikut nyembrung. Assalamualaikum semuanya. Gimana? Bang Andir ketangkep nggak Bang Galuh itu sebenarnya bukan, kalau Wahabi itu kan RAU gitu, RUA gitu. Tapi kalau Bang Galuh Apa itu ini RMU gitu maksudnya. ROA. Ya RMU. Ketangkep nggak? Jadi emang bukan Enggak, Wahabi. gini. Jauh Yang dari saya mana-mana. tahu, Umat manusia. bentar. Yang saya tahu, yang pemahamannya ada uluhiyah, rububiyah dan mulkiyah itu biasanya di Taliban itu. Karena Nggak memang apa-apa, saya juga pernah. nggak terlepas dari itu ya, itu mah kembali ke pemahaman masing-masing maksudnya. Soalnya Nggak, saya kalau juga pernah kalau Bang Galuh, mendalami di sana. kalau Kang Galuh ini maksudnya kalau nggak fair dong kalau dituduh-tuduh Wahabi maksudnya. Soalnya secara tauhid juga beda. Itu. Walaupun beda sedikit, tapi tetap beda. Kalau Kang Galuh ini RMU, Rob Malik, RMU, jadi rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Kalau Wahabi itu rububiyah, Iya, mulkiyah asma yang sifat saya jadi tahu. maksudnya. Yang saya tahu ada mulkiyahnya itu dulu yang saya tangkep itu dari Ormas Taliban. Dan di dalamnya memang kalau dulu itu ada juga kan NII ya. Ada NII Ya, di sana juga dipelajari. maksudnya saya seperti meluruskan itu. saja Bang Galuh itu kan dari tadi ditekan Wahabi ya Wahabi. Ya soalnya Jadi agamanya kalau- mirip. Ini dikit-dikit ada typing Syiah, dikit-dikit Wahabi. Aduh ini gimana ini orang Ya, Indonesia maksudnya begini. Aneh mau bilang Saya gini. pengen meluruskan saja, maksudnya kasihan itu Bang Galuh dari tadi dituduh Wahabi terus. Cuman Gini aneh deh, juga gini deh. nggak suka kalau apa ya? Karena sebenarnya yang mematik api pertama kali itu siapa? Orang Wahabi, bukan Aso aja. Orang Wahabi mematik-matik yang menuduh Ya bid'ah, boleh maksudnya. menuduh musyrik. Jadi Iya, kalau dibilang sebagai- gara-gara sebagai- dipanggil Wahabi Memang itu, sudah Sebagai bukti Kang Gakpo, coba deh antum scroll sekarang roomnya Abu Fatimah itu lagi live. Di mana dia memetik api kepada Aswaja. Kalau di Ya, sini ya ada Yai Hilman, ada Yai Jian, Yai Tualim. Beliau ini kalau diskusi adu argumen, saling menunjukkan kitab. Tapi coba lihat antum di roomnya Abu Fatimah sekarang. Lagi apa dia? Dia itu malah tadi siang sampai bilang-bilang itu Yai Hilman katanya dia itu bukan ustadz tapi dai katanya. iya, maksudnya begini. Udah Saya jelas-jelas sih di sini saya sih lebih ke para kiai menunjukkan kitab-kitab dari ulama salaf. iya, kalau saya sih Ini baru saya pertama sama Kang Andir. salam hormat buat Kang Hilman ya. Saya sebenarnya
baru sekarang diundang. Tadi pertama saya ingin naik. Kang Gakpo dari mana Kang Gakpo? Saya dari Bandung, Garut. Daerah mana? Loh sama di Bandung tuh. Orang Garut, Bandung Garut. boleh KB ngerumpul. Garut Dari daerah mana Kang? Saya Garut Teles. Leles Garut. Oh Leles. Jadi saya sih ya salam kenal lah Di semua. Leles banyak teman saya udah pada buka pesantren juga di sana. Ya, Alumni ya, pesantren dari Raja Pola. alhamdulillah di sini ya tidak kekurangan orang-orang soleh, insya Allah. Kalau saya tetanggaan, saya dari Tasikmalaya, kebetulan Kang Galuh saya itu di Bandung sampai 13 tahun itu. Iya. Kang Adir Tasiknya di belah mana? Tasik Ya, Galunggung. saya banyak teman di Tasik. Orang Galunggung. Cuman Orang saya Banteng. di apa? Di Bandung itu di daerah Lembang. Di daerah Lembang 10 tahun, di Padalarang kurang lebih 3 tahun. Jadi begini Kang Adir, kalau saya kan cuma ikut pengkajian ya kemana-mana saya akan ikut kaji. Cuma saya ingin sebagai apa ya bentuk edukasi saya kan. Jadi saya mah orangnya moderat, mau silakan lah, mau Wahabi, mau silakan saja gitu kan, mau Ahlussunnah wal Jamaah, mau Persis silakan, saya mah tidak mau ikut campur. Itu kan ini kan masalah pengkajian agama saja gitu kan. Biar kita kan menjadikan sebuah edukasi buat kita gitu. Itu aja yang saya harapkan dari room ini begitu. Ya, jadi gini Bang Galuh, kalau kita ya sama Persis sama Muhammadiyah itu dari dulu berdampingan. Tapi kalau dengan Wahabi, mohon maaf, karena dari dulu Wahabi itu terus memerangi. Seperti yang tadi antum kan, yang antum dengar sendiri kan tadi, Maulid sesat, tahlilan sesat. Itu kalau emang sesat, kenapa mayoritas ulama di Indonesia umumnya kenapa nggak menghentikannya? Malah ulama sendiri yang mencontohnya. Itu tinggal mikir aja, yang mayoritas aja Kang Galuh bilang begitu mencontoh. tadi, Kang Adir. Enggak, tadi ada disaksiin sendiri sama Kang Galuh. Oh iya. Disaksiin sendiri, kedengeran sendiri sama Kang Galuh. Itu mayoritas Iya, Pak ulama, Haryanto. bukan mayoritas ecek-ecek gitu. Kalau kita mikir Wahabi itu minoritas, kita itu di Indonesia minoritas. Cuman minoritas itu kalau Wahabi kayak ikan gabus. Jadi di empang itu paling berisik. Udah minoritas tapi paling berisik. Pikirin aja, masa mayoritas ulama bisa salah bareng-bareng gitu kan. Tinggal mikir ke sana tidak aja. maksum Bang Andi. Semua kalau sesat Iya, ya. meskipun tidak maksum kan, setidaknya kan kalau masa semuanya salah gitu kan. Iya, kan gini katanya. Kita kebenaran itu meskipun sedikit ya tetap benar gitu kalau ikut Quran Sunnah. Kalau memang ulama sedunia itu nggak mengikuti Quran Sunnah berdasarkan pemahaman kami, ya sesat lah. Imam Nawawi jadul bid'ah, apalagi orang-orang Indonesia. Ya. Nah, itulah gagal pahamnya orang Wahabi itu di sana. Mereka bilang ulama salaf tidak maksum. Apalagi ulama-ulama mereka yang lahirnya baru kemarin, yang baru nongol dari telur. Saya kadang-kadang kesel Bang Galuh kalau sama orang-orang Wahabi, karena di saya juga di sini pernah ada kejadian. Dari awal mereka manut-manut ke Aswaja, tapi ketika mereka punya tenaga, udah punya masjid, dia itu liar. Ada yang tahlilan dibubarin, ada yang pengajian maulidan dibubarin. Ujung-ujungnya kan bentrok. Asli gitu ya teteh. Asli. Kalarsan guru abdi Kang anu eta nage, anu nguruskeun nage guru abdi ngiringan. Apa ini? Aing nggak Nah, tahu. maksud saya itu kan gini, Kang Adir ya, bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin ya, artinya tidak bolehlah kita melarang-larang. Kamu nggak boleh tahlilan, kamu nggak boleh mauludan, ya itu mah silakan saja. Kalau menurut saya ini kan orang yang Iya, punya betul, pikiran betul sekali, tentang Kang Galuh. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Cuma yang saya sesalkan itu memang hari ini kita kayak diadu domba gitu kan, sesama muslim, sama-sama syahadat, itu saja yang kita sesalkan begitu kan. Harusnya kan Islam itu mengayomi, apalagi dilihat oleh orang-orang Nah, jadi- minoritas begitu. Iya betul. Jadi gini Bang Galuh. Jadi gini. Kalau mereka mikir Islam itu rahmatan lil alamin, kenapa mereka selalu nyinggung-nyinggung?
selalu membid'ahkan kami Aswaja. Kenapa mereka tidak tabayun? Kenapa mereka tidak datang kepada ulama-ulama kami? Kalau mereka mikir itu, kalau mereka sepemikiran Islam itu rahmatan lil alamin, buktinya mereka lah yang mengadu domba sebetulnya. Mereka itu yang mencari musuh. Kami awal-awal diam. Malah yang terjadi kemarin di daerah Cisayong, kami itu diam, Aswaja diam. Tapi ketika mereka sudah keterlaluan, ya mohon maaf kalau ditindak gitu. Makanya kali-kali antum scroll ya ke orang-orang Wahabi, apalagi Wahabi yang kelas cebong, itu ngomong aja kayak beo. Dia ngomong nyerocos tapi nggak ngerti apa yang diomongin sama dia. Begitu ditanya, pelangak-pelongo. Mungkin Bang Galuh baru masuk ya ke room sini ya. Saya baru gabung ke sini. Nah gini aja lah. Sekarang itu Yai Hilman, Yai Zian sama Yai Tualib itu bukan kelas kita lah. Mereka itu ilmunya jauh lah dari kita. Astagfirullah, tidak. Terus yang di bawah insya Allah dari kitab-kitab salaf nggak bakalan ada yang dipelintir, nggak bakalan ada yang disembunyiin, insya Allah. Malah kalau Bang Galuh mau secara langsung nanya ke ulama, bisa datengin aja guru saya tuh di daerah Cimindi. Antum nanya-nanya di sana. Begini karena itu saya juga sering ke pesantren ke daerah Ciberem, Abuya Strong itu kan.